wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya, dan kalian selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak ada yang tahu nggak manfaat berdoa sebelum belajar itu apa? Ya, manfaat berdoa sebelum belajar itu supaya kita Berikut selalu adalah diberikan tujuan kelancaran pembelajaran saat kita mencari pada ilmu. pagi hari ini. Oh ya anak-anak, pada masa pandemi seperti ini, kalian harus selalu menaati protokol kesehatan. Kalian harus selalu menerapkan 3M. Anak-anak ada yang tahu nggak 3M itu apa? Ya, yang pertama mencuci tangan, yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga selalu menggunakan masker. Ayo, kalian sudah menerapkan 3M belum? Selalu mencuci tangan dengan baik dan benar ya. Dan selalu menjaga jarak dimanapun kalian berada. Oke? Oke, baik. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai faktor penyebab gangguan pernafasan dan penggunaan kata tanya. Anak-anak ada yang tahu nggak faktor gangguan pernafasan itu apa aja faktornya? Yang pertama ada faktor fisik, yang kedua ada faktor penyakit, dan yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu disebabkan oleh apa sih? Ya, faktor lingkungan itu disebabkan oleh lingkungan yang kotor, asap pabrik, asap kendaraan, dan asap rokok. Ya, mengapa asap pembakaran dapat mengganggu pernafasan? Ya, karena itu meningkatkan resiko pengumpulan darah sehingga menyebabkan penyakit stroke, menyebabkan peradangan atau pembengkakan pembuluh darah. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Berikut adalah video pencemaran lingkungan. Anak-anak coba simak video berikut ini ya. Sejak dulu Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai kekayaan alam dan kebudayaan yang beraneka ragam. Namun saat ini kekayaan alam dan kebanggaan Indonesia sedikit terusik dengan suatu masalah yang dianggap masyarakat tidak terlalu penting. Masalah tersebut adalah sampah. Menurut Badan Standar Nasional Indonesia, sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan. Salah satu sampah yang paling mengganggu lingkungan kita saat ini adalah plastik. Hal ini disebabkan sampah plastik membutuhkan waktu yang lama agar bisa terurai. Nah, sekarang kan kalian sudah tahu apa saja faktor penyebab gangguan pernafasan. Nah, anak-anak tahu kan dalam setiap pertanyaan itu selalu menggunakan kata tanya yang biasa kita kenal sebagai adik simba. Ya, adik simba itu A apa, di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, bagaimana. Dan untuk penjelasannya, A itu kan sebagai apa? Apa itu? Kata tanya penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Contohnya seperti apa saja penyebab gangguan pernafasan? Kan itu seperti kata tanya ya. Jadi seperti itu. Di mana? Kata tanya penjelasan mengenai tempat. Contohnya, di mana ilustrasi cerita tersebut? Ya, seperti itu. Kapan? Kata tanya mengenai waktu. Contohnya, kapan kejadian itu bisa terjadi? Siapa? Kata tanya yang menunjukkan nama orang, jabatan, dan pekerjaan. Contohnya, siapa yang pernah sakit influenza? Ya. Yang M itu mengapa? Kata tanya menunjukkan sebab dalam suatu cerita. Contohnya,
Mengapa pembakaran dapat menyebabkan gangguan pernafasan? Seperti itu ya. B. Bagaimana cara atau proses pengerjaan sesuatu? Contohnya, bagaimana kondisi seseorang yang terkena gangguan pernafasan? Ya, baik seperti itu ya. Anak-anak sudah paham? Oke, setelah ini kan ada soal LKPD dan soal evaluasi. Nanti kalian kerjakan dengan mandiri ya. Oke, berhubung materi hari ini sudah selesai, sebelum kita tutup, apa sih kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, kesimpulannya hari ini kita belajar tentang faktor penyebab gangguan pernafasan dan penggunaan kata tanya. Baik, nanti kan kalian mencoba mengerjakan LKPD dan soal evaluasi ya. Itu nanti dikerjakan sendiri dan itu nanti akan saya nilai untuk mengukur kemampuan kalian. Nanti buat yang nilainya belum tuntas atau di bawah KKM, nanti kalian bisa mengerjakan remedial. Dan buat yang nilainya sudah bagus, sudah di atas KKM, kalian bisa mengerjakan soal pengayaan. Anak-anak sudah mengerti? Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan dulu ya. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!